Uang, wanita, dan kekuasaan adalah hal yang bisa membuat manusia menjadi gelap dan terjerumus ke dalamnya. Banyak manusia yang rela mempertaruhkan hidupnya hanya untuk sebuah kekuasaan saja. Bahkan saking berharganya kekuasaan itu, manusia tidak memperdulikan darahnya sendiri demi ambisi kepuasan duniawi saja. Hal ini biasanya terjadi dalam dunia keras, pergangsteran, dan permafiaan. Dikisahkan kalau di film ini ada dua kelompok mafia yang selalu melakukan perang demi perebutan wilayah. Kapanpun itu mereka selalu bertempur darah saat bertemu, seolah sudah menjadi rival abadi. Suatu ketika ada seorang atlet pemain baseball yang telah dipecat dari organisasinya. Si pria ini kebingungan bagaimana untuk mencari uang dan bertahan hidup. Tapi entah bagaimana ia pun tidak sengaja melakukan keributan dengan sebuah kelompok gangster. Lantas si ketua yang kagum akan keahlian baku hantamnya langsung mengajaknya untuk menjadi orang kepercayaannya. Dan seiring berjalannya waktu, ia pun tidak sadar telah terlibat jauh dalam dunia kotor ini. Setiap hari ia terus menaklukkan banyak gangster atas perintah si bos yang ingin melebarkan kekuasaannya. Saking kuatnya ia, si bos menjuluki ia sebagai mesin tempurnya. Tapi sebuah insiden telah terjadi yang mana si bosnya itu telah sengaja mengancam dan menyakiti pacar si pria ini. Tentu saja ia pun merasa tidak terima dan ingin membunuh bosnya. Di waktu yang sama, kejadian ini dijadikan kesempatan oleh bos gangster lain yang ingin merekrutnya. Dan pengkhianatan pun benar-benar dimulai. Sebuah pion catur mulai dimajukan, artinya pengkhianatan akan benar-benar banyak terjadi dalam dunia gangster ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton saja sampai akhir cuy. Seperti biasa, sebelum lanjut siapkan dulu udut kopanya, dan inilah film For the Emperor. Let's go. Di Korea, di malam yang hening dan mencengkam ini, kita akan diperlihatkan dengan dua mobil yang sedang berhenti di sebuah gedung. Lalu di dalam mobil itu terlihat ada seorang pria berambut galing dengan penuh tatapan amarah dan kebencian di wajahnya. Kemudian ia pun turun dari mobilnya dan mulai berjalan untuk ke dalam gedung yang diduga merupakan markas gangster, sambil memegang satu pisau di tangan kanannya. Dan setelah berada di dalam, ia pun langsung membunuh satu persatu orang yang ditemuinya. Lantas mereka pun terus bermunculan untuk menghadapi si pria ini demi bisa melindungi bosnya yang sedang diincar olehnya. Tanpa rasa takut sedikit pun ia mampu menghadapi dan bahkan membunuh mereka semua. Darah pun bercucuran di mana-mana yang membuat situasi pun menjadi sangat amat mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah sebenarnya pria ini yang mampu mengobrak-abrik dan menyerang markas gangster sendirian? Dan film For the Emperor pun dimulai. Kemudian cerita pun dibawa ke masa lalu sebelum tragedi pembantaian ini terjadi. Lalu kita akan diperkenalkan dengan si pria beringas yang telah melakukan pembantaian di scene awal tadi yang bernama Lee Hwan. Rupanya Hwan adalah seorang atlet pemain baseball profesional. Orang-orang telah banyak yang mengenalinya sebagai pemain hebat. Dikarenakan ia yang belum pernah kalah sekalipun dalam pertandingan baseball. Namun sayang dalam pertandingannya kali ini ia pun harus benar-benar terpukul setelah mengalami kekalahan. Sontak saja kekalahannya pun menjadi trending di mana-mana. Para fans kebingungan mengapa jagoannya bisa kalah dalam tanding bergengsi ini. Rupanya penyebab dirinya bisa kalah tadi akibat bahu kanannya yang terluka, yang membuat Hwan pun tidak bisa bermain maksimal dalam tandingan ini. Dan sialnya kejadian ini telah membuat sponsor besarnya kecewa dan kemungkinan besar Hwan tidak akan pernah dimainkan lagi. Setelah itu Hwan pun pergi ke sebuah tempat perjudian untuk menemui pelatihnya. Sesampainya di sana terlihat pelatihnya itu yang sedang mengobrol sambil tertawa dengan seorang bos mafia. Ternyata semua kekalahan Hwan dalam pertandingan tadi sebenarnya emang telah disengaja oleh Pak Pelatih yang menyuruh Hwan sengaja untuk mengalah dalam pertandingan itu. Hal itu dilakukan karena si pelatih Hwan yang telah dibayar oleh bos mafia perjudian ini yang meminta Hwan sebagai atlet untuk mengalah saja. Dan dikarenakan misinya yang berjalan mulus, si bos mafia pun langsung memberikan sekantong uang kepada pelatihnya Hwan. Lalu si pelatih pun memberikan sedikit uang kepada Hwan karena telah menuruti keinginannya untuk mengalah dalam tandingan tadi.
Yang tentu saja hal itu membuat Hwan kesal lantaran hanya diberikan sedikit uang saja oleh pelatihnya. Dengan penuh kekesalannya, ia pun berdiri untuk pergi dari tempat itu. Tapi sia sekali, baru juga beberapa langkah berjalan, tiba-tiba saja datang segerombol kepolisian yang ingin menggerebek tempat itu. Dan imbasnya Hwan yang masih berada di sana juga harus ikut tertangkap oleh kepolisian. Dan Hwan pun dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun, tapi entah apa yang terjadi. Seseorang yang tidak dikenal menyuruh seseorang pengacara untuk membebaskan Hwan dari dalam penjara ini. Lalu Hwan yang memang memiliki sifat dingin tidak menanyakan kepada si pengacara itu siapa orang yang telah membebaskannya. Dan justru ia malah ngaleos begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun kepada si pengacara itu. Setelah keluar dari penjara, ia pun langsung pergi ke sebuah gudang tempat kumuh untuk menemui seseorang. Namun sesampainya di sana, ia justru malah melihat ada seorang rentenir bernama Sengno yang sedang menagih hutang sambil memegang uangnya. Melihat hal itu, Hwan pun menghampiri untuk merebut kembali uangnya itu. Tentu Seno yang tidak terima pun langsung menyerangnya. Namun dengan santainya Hwan pun membantai Seno beserta anggotanya. Dan akibat pemukulan tadi, Seno pun harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian ia yang tidak terima meminta Hwan untuk mengganti rugi sebesar 10.000 yuan. Lalu ia pun memberikan kartu nama perusahaannya Huangje Capital untuk meminta Hwan ke sana sambil membawakan uang ganti ruginya. Saat akan pergi dari sana, Hwan tidak sengaja berpapasan dengan atasannya Seno yang bernama Jeong Sang-sa. Melihat hal itu, entah mengapa Sang-ha pun langsung tertarik kepada Hwan. Bahkan saking tertariknya, ia pun terus memandangi Hwan yang sedang berjalan pergi dari rumah sakit ini. Di hari itu juga, bos Sang-ha langsung menyuruh para anak buahnya untuk membawa Hwan ke kantornya. Dan tidak perlu waktu lama, mereka pun dengan mudahnya membawa Hwan ke hadapannya bos Sang-ha. Permintaan bos Sang-ha simpel, yaitu ingin merekrut Hwan untuk bekerja sebagai penagih hutang di bisnisnya. Hitung-hitung bayar hutang saja karena Hwan yang telah mencederai anak buahnya. Dan mau tidak mau, Hwan pun terpaksa harus menyetujuinya. 네오트놈한테 돈 내줄 때가 난 뭐가 없음. 신용이라도 있어야 안 되겠. 이 새끼 이거 존나 대찬 새끼. Kemudian bos Sang-ha pun langsung memberikan tugas pertamanya, yaitu menagih hutang kepada Rockfish. Para anak buahnya bercerita kalau saat ini belum ada satupun orang di kelompoknya yang mampu menagih uang si Rockfish ini. Sebab siapapun yang hendak menemuinya selalu berakhir tragis atau mati. Maka dari itu mereka meminta Hwan untuk berhati-hati saat sedang menagih hutang kepada Rockfish. Mendengar semua itu, Hwan pun tidak merasakan takut sedikit pun. Lalu dengan santainya ia pun masuk ke dalam untuk menghampiri si Rockfish. Sesampainya di dalam, ia pun langsung mengeluarkan celuritnya untuk mengancam Rockfish agar mau membayar hutangnya. Tapi sial, Rockfish menolak dan justru malah langsung menyerang Hwan. Dengan sangat brutalnya Hwan membantainya dan langsung mengambil paksa uang Rockfish untuk diserahkan kepada bos Sang-ha. Melihat hal itu, bos Sang-ha pun sangat kagum dengan skill kinerja Hwan yang mampu menyelesaikan pekerjaan pertamanya. Lalu ia pun melemparkan 2 gepok uang kepada Hwan sebagai upah atas pekerjaannya itu. Namun Hwan menolaknya sambil berkata bahwa urusan ganti rugi mereka telah selesai. Maka dari itu jangan pernah mengusiknya lagi. Mendengar hal itu, bos Sang-ha pun langsung tersenyum sambil memberikan tawaran kepada Hwan untuk bekerja saja dengannya. Bos Sang-ha berkata kalau hidup adalah uang, kau butuh, tanpa uang kau hanya akan menderita. Mendengar perkataan yang indah itu, Hwan pun sejenak berpikir kalau apa yang dikatakan bos Sang-ha barusan ada benarnya. Saking lamanya terdiam, ia pun tidak sengaja teringat kembali akan dirinya yang telah kalah dalam pertandingan baseball pekan itu. Ia pun mulai terpikirkan bahwa sebenarnya pelatihnya itu ingin mendepaknya, yang artinya ia pasti tidak akan pernah lagi diterima oleh pelatihnya untuk bermain baseball.
Mengingat semua itu, akhirnya ia pun menyetujui tawarannya Bos Sang-ha untuk bekerja di bawahnya sebagai seorang debt collector. 계속해서 일 한번 해봐라. 세상 오기로 산다고 밥 나오는 거 아니다. Di malam itu juga Bos Sang-ha pun mengajak Hwan untuk ke klub dan minum amer bersama. Di sana ia pun meminta Hwan untuk bersulang dengannya, yang mengartikan bahwa sekarang Hwan telah resmi menjadi bagian dari mereka. Namun saat masih di klub itu, Hwan malah langsung merasa terpesona dengan seorang wanita penghibur bernama Cha Yeon-seo. Ia merasa dagdikduk dan gemetar saat melihatnya. Apakah ini yang disebut dengan cinta pandangan pertama? Anjay. Namun sayang, Hwan belum berani mendekatinya. Yang ada ia justru hanya seperti kita saja yang biasanya menjadi seorang pengagum dalam diam saja. Dikarenakan di setiap malamnya Hwan selalu datang ke klub hanya untuk melihat wajah Yeon-seo saja. Bergabungnya Hwan telah berdampak besar bagi bisnisnya Bos Sang-ha yang langsung melaju pesat. Banyak sekali orang-orang yang meminjam uang kepadanya akibat kepintaran Hwan yang mempromosikan pinjaman ini. Malam harinya Bos Sang-ha pun menemui Hwan untuk memberikannya motivasi lagi. Dalam motivasinya itu, Sang-ha pun menginginkan Hwan untuk lebih bersemangat lagi dalam pekerjaan ini, untuk menunjukkan atas kesetiaan terhadapnya. Sebab ia yang berencana akan mempercayakan bisnis kasino dan perjudian kepada Hwan di masa depan nanti. Namun sebelum itu ia ingin melihat kesetiaannya dulu, apakah Hwan layak atau tidak. 돈 벌 때 제일 쓸데없는 게 동정을 버리면 동경을 받는데. 천천히 생각해보고 거기 배팅 말이다. 많이 해봤구나. Setelah mengatakan hal itu, Bos Sang-ha pun memberikan sebuah kunci mobil untuk dipakai oleh Hwan sebagai inventaris. Seiring berjalannya waktu, Hwan pun telah benar-benar terjerumus ke dalam dunia gelap ini. Setiap malam ia selalu pergi ke klub untuk mabuk dan melihat wajahnya Yeon-seo sebagai pemuas harinya saja. Yang ternyata sampai saat ini Hwan belum pernah berani mendekatinya dan hanya menjadi seorang pengagum saja. Setelah malam semakin larut, ia pun memutuskan pergi dari klub untuk pulang ke rumah. Namun saat berada di dalam mobil, ia pun benar-benar dibuat dagdikduk lagi saat Yeon-seo menghampirinya untuk mengajaknya kencan pada esok hari. Tentu tanpa pikir panjang, Hwan pun langsung menerima ajakannya itu. Hingga di keesokan harinya, mereka berdua pergi ke dermaga untuk menikmati angin sambil mengobrol agar lebih saling mengenal satu sama lain. Kemudian Hwan pun pergi dulu sebentar untuk membeli minuman. Namun saat kembali ia pun langsung merasakan cemburu saat seorang aki-aki sedang mengobrol dengan Yeon-seo. Bahkan saking cemburunya ia pun langsung mencekik si aki itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di sore hari, Bos Sang-ha pun mengajak Hwan ke markas pusat untuk memperkenalkan ia kepada pimpinan yang bernama Bos Han-deuk. Di sana Bos Sang-ha pun memperkenalkan Hwan sebagai anak buahnya yang paling baik karena selalu beres dalam setiap pekerjaannya. Maka dari itu Bos Sang-ha pun berencana akan mempercayakan bisnis kasino perjudian kepadanya. Namun saat Bos Han-deuk memperlihatkan wajahnya, Hwan pun langsung terkejut dikarenakan ia tidak menyangka kalau Bos Han-deuk itu adalah si aki-aki yang telah ia cekik tadi. Untung saja Bos Han-deuk tidak mempermasalahkan kejadian tadi dan hanya tersenyum tipis saja. Setelah itu terlihat Bos Sang-ha dan Bos Han-deuk yang sedang mengobrol untuk membahas rancangan mega proyek besar. Bos Han-deuk pun berkata kalau proyek yang akan mereka bangun ini sudah pasti akan memberikan untung yang besar. Namun sayang saat ini proyek harus sedikit terhambat lantaran petugas partai yang ada di pemerintahan belum memberikan izin kepadanya. Maka dari itu ia pun meminta Sang-ha untuk membereskannya. Tidak hanya itu, Bos Han-deuk juga sedang mengkhawatirkan akan ada seseorang yang sebentar lagi bebas dari penjara. Dan dipastikan orang itu akan menghancurkannya untuk balas dendam. Entah siapa orang itu, yang jelas orang yang Bos Han-deuk maksud memiliki power tinggi karena mampu membuat sang bos besar ini ketakutan. Lalu malam pun poek, Bos Sang-ha mengajak Hwan untuk mengobrol di pesisir dermaga. Di dalam obrolan itu, Bos Sang-ha pun merasa beruntung telah merekrut Hwan yang sangat setia dan bagus dalam kinerjanya. Maka dari itu ia pun meminta Hwan untuk segera bersungguh-sungguh untuk memulai hidupnya dalam dunia gelap ini. Petualangan Hwan pun benar-benar dimulai. Ia memenuhi semua tugasnya untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang susah membayar hutang. Bahkan sekelas gangster pun Hwan takluki untuk memaksa mereka membayar hutangnya. Dalam waktu yang singkat saja, kinerja Hwan ini telah benar-benar membuat Bos Sang-ha dan Bos Han-deuk benar-benar kagum.
Mereka pun telah benar-benar yakin untuk mempercayakan bisnis perkasinoan kepada Huan. Di hari itu juga mereka pun langsung mempercayakan bisnis besar kasino perjudian kepada Li Huan. Di tengah bisnis rentenir yang sedang melesat ini, Bos Sangha pun tidak pernah lupa untuk mengurusi mega proyek yang sedang dijalankan. Waktu pun memang sangatlah tidak terasa karena 3 tahun pun berlalu. Terlihat kalau mega proyek yang dibangun oleh Bos Sangha dan Bos Handuk telah selesai juga. Begitupun dengan Huan yang penampilannya sudah berbeda juga. Yang awalnya berpenampilan kucel seperti berandalan, kini terlihat sudah memakai jas rapi layaknya seorang bos mafia. Sekarang ia telah benar-benar sukses semenjak bekerja dengan Bos Sangha. Kebahagiaan telah benar-benar didapatkan olehnya, mulai dari segi uang ataupun cinta. Yang dimana saat ini ia telah berpacaran dengan Soyun, wanita yang selama ini ia cintai. Di keesokan harinya, Li Huan pun pergi ke kantor untuk menemui ketua Bos Sangha yang memanggilnya. Di sana Sangha sedang merasa khawatir saat mengetahui akan adanya perilisan artikel yang memberitakan tentang Huan yang pernah bermain curang dalam tanding baseball tempo dulu. Ia khawatir artikel ini akan menghancurkan bisnisnya semenjak Huan menjadi pemegang kasino perjudian. Maka dari itu, untuk mencegah hal buruk terjadi, ketua Sangha pun meminta Huan untuk turun jabatan dulu sementara dan menjadi penagih hutang lagi untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Huan pun kesal dan membantah perintahnya, sebab ia yang tidak ingin jika harus mengulang hidupnya dari nol lagi. Sontak saja ketua Sangha pun terkejut dengan bantahannya itu, karena baru kali ini Huan berani membantah perintahnya. 아직 네 승부 조작기사 뜨는 거 아나? 원래는 닦으라고 있는 게지. 지금 여기서 선대라는 게 말이 됩니까? 템테이션 자주 가나? 힘들게 합법으로 돌리는데 Dan betul saja perintah Sangha memang tidak dilakukan oleh Huan, lantaran Huan yang tidak pergi menagih hutang dan justru malah pergi ke kasino untuk mengatur bisnis perjudiannya. Tidak lama kemudian datanglah tangan kanannya Sangha yang ingin meminta izin untuk membunuh Huan. Si tangan kanan merasa tidak terima kalau Sangha telah dikhianati oleh Huan, yang dimana dalam dunia mafia seseorang yang tidak mentaati perintah ketuanya maka dianggap berkhianat. Namun Bos Sangha tidak mengizinkannya dikarenakan seburuk apapun Huan, selagi ia masih bagiannya ia tidak akan pernah membunuhnya, dan itulah yang disebut dengan asas kesetiaan. 이제 그냥 뭐 정리하시지. 내 아랍 스타일을 끼니까 Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang baru saja bebas dari penjara. Orang ini bernama Carter. Dan ternyata ialah orang yang selama ini sedang dikhawatirkan oleh Sangha dan Bos Handuk, yang akan menjadi perusak bisnisnya. Carter ini adalah seorang bos gangster yang memiliki sifat pendendam dan tidak pernah membiarkan musuhnya hidup tenang. Di 5 tahun kebelakang, Sangha dan Carter telah melakukan konflik besar yang membuat Carter dipenjara. Dan karena hal itu, Carter pun sudah pasti akan melakukan balas dendam kepada Bos Sangha beserta orang-orangnya. Balik lagi kepada Huan yang secara diam-diam sedang menemui Bos Handuk untuk curhat kalau Bos Sangha telah memaksanya untuk turun dari jabatan. Ia merasa sedang dipermainkan jika harus kembali menjadi seseorang penagih hutang lagi. Mendengar hal itu, Bos Handuk pun justru malah memanas-manasi Huan dengan berkata bahwa di dalam dunia mafia kau harus bisa tetap berdiri sendiri. Hiduplah dalam diri sendiri dan jangan pernah menturuti orang lain jika kau ingin menjadi orang kaya. Dan seperti yang kita tahu kalau semua perkataan itu memiliki makna untuk menyuruh Huan melakukan pengkhianatan kepada ketua Sangha. Tanpa sadar obrolan ini sedang dipantau oleh anak buahnya Bos Sangha. Maka dari itu anak buahnya pun langsung melapor kalau Huan sedang mengobrol dengan Bos Handuk. Mengetahui hal itu, Sangha pun resah dan takut kalau Huan akan mengkhianatinya. Di hari itu juga ia pun langsung menelepon Huan untuk menemuinya di sebuah dermaga. Sesampainya di sana, Sangha pun menjelaskan kalau dermaga ini sebentar lagi akan mereka beli untuk dijadikan lahan mega proyek. Kita berbisnis dengan uang bukan dengan manusia, yang mengartikan dalam kata-kata itu kalau Sangha sudah mengetahui Huan akan melakukan pengkhianatan terhadapnya. Namun siapa sangka Huan yang polos dan tidak mengerti akan arti kata-kata itu justru malah menjawab kalau perkataan Sangha barusan salah, sebab untuk tetap menggapai puncak yang sebenarnya adalah sponsor. Huan sedang membutuhkan sponsor untuk menggapai puncaknya menjadi seorang penguasa. Mendengar hal itu, Sangha pun langsung terdiam kesal sebab apa yang ia khawatirkan tentang Huan yang akan mengkhianatinya pasti akan terjadi. 비즈니스는 돈 갖고 하는 게 아니고 낮에는 어디 갔더노? 서버 옮긴다고 맨날 일본 갔다가
Sesampainya di apartemen, Huan pun merasa sangat terkejut saat melihat wanita kesayangannya yang ujug-ujug menangis. Lantas ia pun meminta Yunso untuk bercerita mengapa ia menangis. Dengan penuh ketakutan, Yunso pun menceritakan semuanya kalau dirinya itu telah memiliki hutang besar kepada ketua Sangha. Mendengar semua itu, Huan pun langsung pergi ke kantor Sangha untuk membahas hutang pacarnya. Dengan penuh emosi, Huan pun berkata kalau ia sendirilah yang akan melunasi semua hutang pacarnya. Sontak saja Sangha yang mendengarnya pun langsung kesal kepada Huan. Akan tetapi ia pun menuruti semua keinginannya Huan yang ingin melunasi hutang pacarnya. Keesokan harinya, bos handuk dan Sangha sedang pergi ke sebuah dermaga untuk menyurvei tempat yang akan mereka beli sebagai mega proyek yang baru. Setelah penyurveian selesai, mereka berdua pun masuk ke dalam mobil untuk bergegas pulang dari sana. Tapi saat di tengah jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil menahannya. Dan keluarlah segerombol gangster yang langsung menyerang mereka. Rupanya komplotan gangster ini merupakan anak buahnya Cutter yang tengah ditugaskan untuk menghabisi bos handuk dan Sangha. 옛날엔 하늘이랑 바다밖에 없었는데 Akan tetapi saat Cutter akan menyerang Sangha, tiba-tiba saja datang segerombol anak buahnya Sangha yang ingin menolong bosnya itu. Lalu Cutter yang melihat itu pun memutuskan untuk mundur dulu dikarenakan pasukannya yang kalah jumlah. Penyerangan barusan telah membuat bos handuk marah kepada Sangha yang dianggap telah lalai. Lantas ia pun menyuruh Sangha untuk segera membereskan semua masalah ini. Akan tetapi bukannya mulai membuat strategi penyerangan, ketua Sangha justru malah pergi menemui Yonso untuk mengancamnya agar menjauhi Huan. Karena Sangha menganggap semenjak Huan berpacaran dengan Yonso, keadaan bisnis menjadi hancur dan benih-benih pengkhianatan juga telah muncul. Malam harinya, bos Sangha pun menyuruh Huan untuk memimpin para anggotanya dalam misi penyerangan balik ke markasnya Cutter. Dan scene ini merupakan scene yang di awal film tadi. Lalu Huan pun turun sambil memegang pisau untuk masuk ke pintu utama. Sedangkan yang lain ditugaskan untuk melakukan penyerangan di pintu belakang. Sesaat sudah di dalam, Huan pun langsung menyerang dan membantai mereka satu persatu. Darah pun bercucuran di mana-mana dan banyak sekali anggota geng Cutter yang hampir mati di tangannya Huan. Singkatnya, setelah mereka habis dibantai, salah satu anak buahnya Sangha menghampiri Huan sambil memegang perutnya yang sudah terluka pisau. Lalu sialnya hal ini pun tidak sengaja dilihat oleh Taimu yang membuat ia pun menyangka kalau Huan telah menghabisi anak buahnya sendiri. Intinya di sini adalah salah paham cuy. Kabar penusukan ini pun sampai kepada ketua Sangha. Mendengar semua itu, bos Sangha pun merasa tidak percaya dan akan menanyakannya langsung kepada Huan. Sesaat mereka berdua sudah bertemu, Sangha pun langsung to the point saja untuk menanyakan kebenarannya apakah benar Huan telah menusuk anak buahnya sendiri. Dengan jawaban yang dingin, Huan pun membantah tuduhan itu. Mendengar hal itu, bos Sangha pun percaya saja meski dalam hati kecilnya ia mulai waspada terhadap Huan yang akan mengkhianatinya. Bos Sangha pun berkata kalau ia tidak akan pernah membiarkan Huan hidup-hidup jika memang benar terbukti telah menusuk anggotanya sendiri. 말장난까지 말고 똑바로 불어라 이 새끼. 뭐라고? 근데 내 사람들이 등 돌리는 거 Saat berada di luar, Sangha pun dibuat sangat terkejut sekali saat melihat ada Cutter di belakangnya. Lalu Cutter pun menyeret Sangha ke markas untuk mulai menyiksanya. Di waktu yang sama, seseorang menghubungi Huan untuk memberitahukan kalau bos Sangha sedang disiksa oleh Cutter di markasnya. Dengan cepat ia pun pergi ke sana untuk menyelamatkan bosnya. Namun sial sekali ia pun telat datang lantaran bos Sangha yang sudah tergeletak pingsan di tempat itu. Lalu Huan yang melihat itu tentu saja marah dan langsung berlari untuk menghabisi Cutter. Sehingga duel pun terjadi di sana.
Singkatnya, Huan pun mampu menumbangkan Carter dengan serangan mematikan. Lalu ia yang marah pun menggusur Carter untuk menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi saat tanah akan ditimbunkan, Carter pun berkata kalau sebenarnya selama ini Huan telah dimanfaatkan oleh Sangha. Bahkan dalang dari dikeluarkannya Huan sebagai atlet baseball merupakan ulahnya bos Sangha. Tapi fakta yang paling mengerikannya adalah kalau orang yang telah sengaja membuat Huan ditangkap polisi adalah Sangha juga. Lalu Sangha sendiri juga yang membebaskannya, dan semua skenario tadi merupakan ulahnya Sangha agar bisa memanfaatkan Huan sebagai anjing tempurnya untuk mendapatkan puncak kekuasaan. Carter meyakinkan Huan kalau perkataannya itu bukan bualan saja, sebab ia sendiri juga yang menjadi korban dalam skenarionya Sangha. Mendengar semua itu, Huan pun terdiam sejenak karena apa yang dikatakan oleh kata barusan memang benar adanya. Namun karena Huan yang masih marah, ia pun langsung memukul kepalanya Carter dengan skop untuk membunuhnya. 인연이라는 하나가 내 제길 다 담근 놈도 알고 댕기는 사. Perkataan tadi ternyata telah benar-benar membuat Huan kepikiran. Di dalam hatinya ia pun bertanya-tanya apakah memang benar dengan semua yang dikatakan Carter tadi. Di keesokan harinya, Bos Handuk dan para investor sedang melakukan rapat mengenai rancangan mega proyek dermaga. Lalu Sangha telah dipercayai untuk menjadi pemegang bisnis ini. Namun saat ia akan berpidato, tiba-tiba saja datang kepolisian yang mendapatkan surat perintah untuk menangkap Bos Sangha. Tentu saja ia pun kebingungan siapa orang yang telah menjebaknya. Sebelum ditangkap, ia pun memandangi Bos Handuk dengan tatapan kebencian dan menduga kalau bosnya sendirilah yang telah mengkhianatinya. Namun ternyata semua dugaannya itu salah, sebab orang yang menjadi dalang penangkapannya ini adalah Huan. Hal itu dibuktikan saat Huan sedang menemui seseorang pengacara bernama Jimmy untuk bekerja sama menjebloskan Bos Sangha ke penjara. Dan jika kalian masih ingat kalau Jimmy ini adalah pengacara kepercayaannya Bos Sangha yang pernah ditugaskan untuk membebaskan Huan di scene awal. Tapi apalah daya, inilah siklus manusia yang sebenarnya, yaitu pengkhianatan. Bos Sangha tidak mengetahui kalau semua ini merupakan ulah anak buahnya sendiri. Keesokan harinya, Huan pun mengambil alih posisi milik Sangha sebagai bos bisnis rentenir, mega proyek, dan perjudian. Dalam waktu yang singkat saja, Huan pun telah menjadi orang yang berpengaruh modal pengkhianatan. Lalu ia pun menemui Bos Handuk untuk melaporkan hasil pekerjaannya setelah menggantikan Bos Sangha. Mendengar hal itu, Bos Handuk pun langsung tersenyum jahat saja, sebab ia tidak menyangka orang seperti Huan bisa mengkhianati bosnya sendiri. Lantas keluarlah bacotan no jutsunya lagi kalau Huan tidak bisa membedakan mana uang mana darah. Anjas kelas. 이제 돈 냄새. 자신 있습니다. Kemudian Huan pun pergi ke penjara untuk menjenguk bosnya yang telah ia jebloskan. Di sana Huan pun memamerkan kekuasaannya hasil mengkhianati Bos Sangha. Huan berkata kalau ia melakukan ini karena ulah Sangha sendiri yang pernah memotivasinya untuk menghilangkan empati terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang menurutnya arti dari perkataan itu adalah bebas melakukan apa saja demi bisa jadi penguasa meski harus mengkhianati bosnya sendiri. Mendengar hal itu, Bos Sangha pun mencoba menyadarkan Huan untuk kembali setia kepadanya. Dia masih memberikan kesempatan kepada Huan untuk meminta maaf dan hidup aman di bawah naungannya. Namun sial, Huan menolak mengapa ia harus tunduk kepada Sangha yang kini sedang mendekam di penjara. Sontak saja Bos Sangha pun kesal dan memperingatkannya akan terjadi sesuatu besar yang menimpanya karena tidak menuruti perkataannya itu. 동경을 얻는다고. 동정 같은 거 내 일화가 되겠나? Setelah dari penjara, Huan pun kembali ke markas pusat untuk menemui Bos Handuk sambil memegang dokumen penting di tangannya. Maka dari itu, Bos Handuk yang melihatnya pun langsung menyuruh para pasukannya untuk membunuh Huan karena dianggap ingin merebut perusahaannya. Namun saat akan dieksekusi, tiba-tiba saja datang segerombol polisi yang dipimpin Jimmy untuk menangkap Handuk atas kasus percobaan pembunuhan. Dan secara tidak langsung pengkhianatan, perang antar bos dan anak buah pun terjadi. Di sini Bos Handuk merasa tidak menyangka kalau Huan dan Jimmy telah merencanakan semua pengkhianatan ini.
Tapi di sini kita pun dibuat aneh saat scene dibawa kembali ke masa kemarin sebelum insiden ini terjadi, yang mana kita diperlihatkan Jimmy yang sedang mengobrol berdua bersama Bos Handuk. Dalam obrolan itu, Bos Handuk pun meminta Jimmy untuk melepaskan Sangha dari penjara, dan sebagai gantinya ia sendiri yang akan masuk penjara. Dan plot twist apalagi yang akan terjadi cuy. Balik lagi ke masa sekarang, tepatnya Bos Handuk yang sedang dibawa masuk ke dalam penjara, sedangkan Sangha dikeluarkan dari penjara sesuai permintaannya Bos Handuk kepada Jimmy kemarin. Saat mereka berdua berpapasan, Bos Handuk pun meminta Sangha untuk mengatur semuanya di luar, sedangkan ia yang akan mengatur segalanya dari dalam. Lalu Bos Sangha pun pergi ke kantornya dahulu yang kini telah diambil alih oleh Huan. Kemudian ia pun masuk ke ruangannya dan tidak sengaja menemukan sebuah berkas penting berisi kontrak pembelian lahan dermaga. Setelah membaca surat itu, Bos Sangha pun langsung turun dari lift untuk mencari Jimmy dan langsung membunuhnya. Mengapa Sangha membunuh pengacaranya sendiri? Apakah karena pengkhianatan? Oh tidak, bukan itu jawabannya cuy. Karena semua jawaban akhir terjawab di sini. Di sini Sangha sebenarnya sudah mengetahui dengan rencana buruk Bos Handuk yang ingin menguasai segalanya. Dan untuk menggapai semuanya itu, Handuk harus mendepak dulu Sangha yang dianggap menjadi penghambatnya. Dan ternyata kalau Jimmy itu merupakan tangan kanannya Bos Handuk. Namun saat itu ia ditugaskan untuk berpura-pura menjadi anak buahnya sekaligus pengacaranya Bos Sangha agar bisa menjalankan misi keserakahannya itu. Dan itulah sebab mengapa ia membunuh Jimmy. Semua itu dilakukan agar Bos Handuk tidak bisa bergerak lantaran si pemberi infonya telah ia bunuh. Dan Bos Sangha juga telah mengetahui kalau Huan hanyalah sedang dijadikan kambing hitam saja oleh Bos Handuk. Dan itulah mengapa saat bertemu di penjara ia pernah memperingatkan Huan untuk mempercayainya saja. Sedangkan Huan sendiri kini sedang merasa iba setelah semua kekuasaannya didapatkan. Ia justru malah telah benar-benar percaya kepada Jimmy yang telah memuluskan rencananya. Karena semua itu para investor banyak yang mendatanginya untuk membahas bisnis dan mega proyek yang sebelumnya telah dipegang oleh Bos Sangha. Tanpa dirinya sadari kalau ia telah terjebak masuk ke dalam skenario jahat Bos Handuk sebagai kambing hitam yang ingin mendapatkan segalanya. Sedangkan di penjara, Bos Handuk pun sedang merasa panik saat mengetahui kalau Jimmy telah dibunuh oleh Sangha. Dia akhirnya sadar kalau Sangha telah mengetahui semua rencana busuknya. Dengan penuh kepanikan, ia pun menelpon anak buahnya yang di luar untuk segera pergi membunuh Sangha dan Huan. Di waktu yang sama, Huan sedang pergi ke dermaga untuk menandatangani surat kontrak pembelian lahan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang muncul dan menusuknya dari belakang. Yang tidak lain orang itu adalah orang suruhannya Bos Handuk untuk membunuh Huan. Tidak lama dari itu datanglah segerombol pasukannya Bos Handuk yang ingin membunuhnya. Tetapi untungnya Bos Sangha datang yang ingin membantu Huan. Di dalam tawuran tadi, Huan dan Sangha pun harus terkena tusukan di perutnya. Mereka berdua pun pasrah menghadapi para anak buahnya Bos Handuk yang terus bermunculan. Akan tetapi untungnya para anak buahnya Bos Sangha yang masih setia datang untuk menyelamatkan bosnya itu. Di saat mereka sedang berperang, Bos Sangha dan Huan pun langsung meloncat ke dalam kapal untuk menjauhi mereka. Sesampainya di tengah laut, Huan pun menanyakan mengapa Bos Sangha masih membantunya, padahal ia sendiri telah mengkhianatinya. Mendengar hal itu, Sangha pun menjelaskan semuanya kalau ia telah mengetahui semua kebusukannya Bos Handuk yang ingin mengkambing hitamkan Huan demi mendapatkan segalanya. Ia pun langsung teringat akan masa dirinya yang masih satu geng dengan Carter. Saat itu mereka berdua satu partner yang hidup di bawah naungannya Bos Handuk. Akan tetapi karena Bos Handuk yang serakah, dia merencanakan segala sesuatu yang membuat Sangha dan Carter pun bermusuhan. Dan hal ini pun sama persis seperti kejadian Huan kali ini. Dia tidak ingin Huan menjadi korban selanjutnya atas keserakahan bosnya itu. Dan setelah menjelaskan semuanya, Huan pun langsung terdiam menyesal karena tidak mempercayai Bos Sangha saat itu. Dan mereka berdua pun melakukan sebat bersama untuk mencoba mencairkan suasana. Namun apalah daya, darah terus bercucuran dengan ending mereka yang melamun menunggu kematian. Dan film pun akhirnya tamat cuy, mantap sekali.